Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, di sini kami akan menjelaskan tentang peta konsep dan juga poster yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Azahra dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Ariyanti. Perkenalkan, nama saya Rafida Anastasia. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada pengertian berpikir. Arti kata pikir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi, ingatan, atau angan-angan. Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, atau bisa disebut juga dengan menimbang-nimbang dalam ingatan. Artinya, setiap manusia yang menggunakan akal budinya akan menimbulkan kegiatan yang disebut berpikir, baik pertimbangan maupun keputusan yang akan diambil. Jadi, berpikir adalah salah satu dari sekian tindakan yang mampu mengantarkan si pelakunya menuju rumah kebenaran. Selain itu, pengertian berpikir juga yaitu termasuk aktivitas belajar. Dengan berpikir, orang memperoleh pengetahuan baru. Setidaknya, orang akan menjadi tahu tentang hubungan antara sesuatu. Berpikir itu bukanlah sembarang berpikir, tetapi ada taraf tertentu dari taraf berpikir yang rendah sampai taraf berpikir yang tinggi. Selanjutnya yaitu berpikir matematis. Di sini, berpikir matematis itu dibagi pengertiannya menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian menurut para ahli. Pengertian secara umum, berpikir matematis adalah kemampuan berpikir secara rasional dan logis untuk memecahkan masalah. Berpikir matematis itu dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengertian menurut para ahli. Berpikir matematis menurut para ahli, Schoenfeld pada tahun 1992 menyatakan bahwa berpikir matematis merupakan proses mengembangkan sudut pandang matematis, menghargai proses matematisasi, serta memiliki keinginan kuat untuk menerapkannya dan mengembangkannya kompetensi dan melengkapi diri dengan segenap perangkat. Lalu pada saat yang sama itu menggunakan perangkat tersebut untuk memahami struktur pemahaman dalam matematika. Selanjutnya yaitu jenis-jenis berpikir matematis. Terdapat dua jenis level berpikir, yaitu yang pertama berpikir tingkat rendah atau low order thinking skill, dan juga berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill. Yang pertama yaitu tingkat rendah. Contohnya seperti mengerjakan operasi aritmatika sederhana, penggunaan aturan langsung, bekerja dengan tugas yang algoritmik, dan juga pemahaman mekanikal dan pengetahuan komputasional termasuk dalam berpikir matematis tingkat rendah. Selanjutnya yaitu contoh dari berpikir tingkat tinggi. Contohnya yaitu pemahaman yang bermakna, menyusun konjektur, membuat analogi dan generalisasi, penalaran logik, problem solving, serta komunikasi matematika dan koneksi matematis, pemahaman induktif, rasional, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengertian dari berpikir induktif. Berpikir induktif adalah proses menarik kesimpulan umum dari pengamatan terhadap fakta-fakta khusus. Kesimpulannya bersifat memungkinkan, berdasarkan pola atau keteraturan yang telah ditemukan. Contohnya yaitu pengamatan di puncak hawanya dingin. Di daerah Batu itu hawanya dingin. Di kawasan Lembang juga hawanya dingin. Kesimpulannya yaitu daerah yang letaknya tinggi atau kita sebut dataran tinggi, hawanya akan dingin. Pasti benar, namun ada probabilitas atau kemungkinan akan benar. Sekian penjelasan mind mapping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan tentang poster. Selanjutnya adalah poster tentang studi kasus aplikasi berpikir induktif. Sebelum itu, sudah dijelaskan oleh rekan saya, apa sih berpikir induktif itu? Berpikir induktif adalah proses menarik kesimpulan umum dari pengamatan terhadap induktif. Tujuannya yaitu untuk menganalisis dan menyajikan contoh nyata tentang bagaimana berpikir induktif diterapkan dalam memecahkan masalah, baik dalam konteks matematika maupun kehidupan sehari-hari.
Nah, oke, kita masuk ke dalam contohnya. Yang pertama ada contoh dalam konteks matematika, pola angka dalam deret matematika. Nah, misalkan di sini ada deret 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Pengamatannya, setiap angka adalah kelipatan 2. Dan dugaannya yaitu angka berikutnya adalah 10, 12, 14, dan seterusnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pola angka dalam deret matematika yaitu deret ini mengikuti pola 2n, di mana n adalah bilangan bulat positif. Nah, untuk eksperimen sederhananya yang bakal dijelaskan oleh teman saya terkait kehidupan sehari-hari. Untuk studi kasus yang kedua yaitu eksperimen sederhana. Berpikir induktif juga berperan penting dalam metode ilmiah. Melalui eksperimen, kita dapat mengumpulkan data dan mengamati pola. Berdasarkan pola tersebut, kita bisa menarik kesimpulan yang lebih umum. Salah satu contoh eksperimen sederhana yang kita bisa amati dalam kehidupan sehari-hari yaitu menanam 2 pot tanaman dalam tempat yang berbeda. Yang satu kita letakkan di tempat yang gelap dan yang satu lagi di tempat yang terang, di mana nanti kita akan mengamati eksperimen tersebut, mengamati pertumbuhan dari kedua tanaman tersebut. Dan dari hasil pengamatan dapat kita lihat bahwa tanaman di tempat terang tumbuh lebih subur. Dari hasil pengamatan tersebut dapat kita perkirakan atau dapat kita duga bahwa cahaya matahari penting untuk pertumbuhan tanaman. Dari hasil pengamatan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa melalui eksperimen dan berpikir induktif, kita mendapatkan pengetahuan baru tentang alam. Sekian pemaparan tentang peta konsep dan juga poster. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.